Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya dalam kesempatan ini ingin mencoba menjelaskan bagaimana proses pengisian form isian terkait borang TI Untirta. Sebagaimana yang sudah disampaikan di presentasi sebelumnya itu bahwa kita nanti akan menggunakan Google Drive ya untuk mengisi form isian ini ya. Teman-teman nanti bisa download langsung di Google Drive itu. Nah, bentuk formnya itu nanti seperti ini ya. Tabelnya cukup banyak dari mulai tabel kerjasama sampai dengan tabel PKM yang kita kerjakan ya. Yang pertama yang kita isi adalah nama, kemudian tahun pengisian. Nah, ini beberapa ketentuannya. Semua file yang nanti akan kita isi ini itu kita upload di Google Drive, yang mana ini linknya ada di sini, nanti bisa diklik dan langsung connect ke Google Drive-nya. Kemudian save format file ini dengan format tabel underscore borang borang underscore 2020 underscore. Nah, inisial namanya diganti dengan inisial nama kita. Nanti kita bisa lihat di sini. Setelah kita isi itu nanti kita upload di folder dosen gitu ya. Jadi di TI Untirta, kemudian klik data 2020, klik dosen, nanti di sini. Nah, kemudian pilih inisial nama kita dan kita upload di sini ya. Oke, kemudian nanti setiap isian yang kita isi itu harus ada file pendukung ya, yang mana kita perlu scan dan kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, kemudian nanti juga ini sama formatnya itu nanti seperti ini ya, dan kita upload di folder yang sama. Ini contoh isiannya, yaitu pertama kali ada meskipun ada banyak, mungkin nanti tidak semua tabel ini kita isi gitu ya, tergantung aktivitas kita selama tahun 2020 ini ya. Seperti saya tabel 1 kerjasama Tridharma ini saya tidak isi. Kenapa? Karena emang saya tidak ada kerjasama Tridharma karena saya sedang sekolah gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang ada kerjasama mohon diisi. Nah, ini adalah yang kita harus lakukan untuk membantu jurusan mempersiapkan borang atau akreditasi untuk di 2023 nanti. Oke, nah ini contoh lain adalah tabel 3B1, ini pengakuan atau rekognisi, di mana ini antara lain tuh misalnya menjadi visiting lecture atau itu dosen tamu lah ya, dan keynote speaker atau mitra bestari atau reviewer gitu ya. Kemudian menjadi staf ahli atau narasumber dan sebagainya, itu kita perlu isi kalau emang ada, dan kita perlu berikan pendukungnya. Kemudian ini tentang penelitian di TPS. Nah, di TPS itu artinya dosen tetap program studi ya, berarti itu kita. Yang mana yang kita perlu isi ini tahun 2020 saja ya, 2020 saja. Ini kita isi misalnya penelitian yang dari perguruan tinggi itu mandiri ada berapa, dari luar negeri dan negeri ada berapa. Kemudian pengabdian masyarakat juga sama, kita perlu isi di sini perguruan tinggi mandirinya berapa, lembaga dalam negeri berapa, dan luar negeri juga berapa. Oke, nah ini mohon juga kalau misi segera lampirkan file pendukungnya. Nah, ini publikasi ilmiah ya. Ini publikasi ilmiah ini macam-macam, ada jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional, seminar wilayah lokal perguruan tinggi, seminar nasional, seminar internasional, tulisan di media massa, di masa wilayah nasional bahkan internasional ya. Kita isi ada berapa dan tampilkan bukti pendukungnya. Nah, ini adalah memang pagelaran atau pameran atau presentasi atau publikasi ilmiah di TPS ya. Mana yang dimaksudkan di sini itu adalah kita sebagai pemakalah gitu yang mempresentasikan. Jadi bukan hanya ini berbeda sama ini, bedanya adalah kita mempresentasikan ya untuk tabel 3B4 itu. Nah, ini yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir itu apa saja, tapi dalam konteks ini isi yang 2020 saja. Nanti ini akan dijelaskan bagaimana cara pengisiannya. Ini adalah tabel-tabel yang lain, ada tabel produk jasa yang diopsi oleh industri atau masyarakat ya. Nah, ini adalah keluaran dan ada integrasi kegiatan penelitian PKM dan pembelajaran, yang penelitian yang melibatkan mahasiswa,
pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh mungkin yang pengisiannya itu sama, cara pengisiannya itu sama untuk semua. Sementara kalau yang lain kan tergantung apa yang dia kerjakan atau aktivitas yang dikerjakan selama tahun 2020 ya. Ini adalah karya ilmiah di TPS dosen tetap program studi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, bagaimana cara mengisinya? Saya akan menjelaskan pada kesempatan ini. Di sini kalau kita perhatikan ada nomor, nama dosen, judul artikel yang disitasi, jurnal buku, volume, tahun, nomor halaman, serta jumlah citasinya. Nah, bagaimana caranya kita mengisi jumlah yang disitasi itu pada tahun 2020 saja ya. Itu akan kita jelaskan sebagai berikut. Pertama, kita menggunakan Google Scholar ya. Kita buka Google Scholar kita, jangan lupa untuk login ya. Kemudian kita klik My Profile gitu ya. My Profile. Nanti akan muncul seluruh penelitian-penelitian yang kita lakukan. Nah, kita perlu mengklik itu nanti yang ada site by-nya saja. Kalau nggak ada ya kita nggak usah diklik. Pertama kita klik judulnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini total citation-nya ya. Ada 2 tahun 2020 ya. 2019 juga ada dan seterusnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy judulnya ya. Kita copy. Setelah itu kita paste di sini ya. Nah, kemudian kita blok dulu semua judul ini karena dia punya hyperlink. Kita klik kanan, kemudian kita klik kanan, pilih hyperlink, kemudian remove hyperlink. Nah, jadi dia nggak nge-link lagi ke sana. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita usahakan biar rapi, tipe fontnya Georgia dan ukuran fontnya 9 untuk di dalam tabel itu. Selanjutnya kita pengen mengetahui jurnal atau bukunya. Kita bisa lihat di sini, ini jurnal Teknik Industri Untirta. Ini ada, kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita cari volume ya. Ini ada volume 1 dan nomornya nomor 4 ya. Bisa kita ketik volume 1 nomor 4. Oke, kemudian tahunnya terus 2013 gitu. Nah, kita masukkan 2013. Nah, kemudian jumlah citasinya ini kebetulan tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada halaman ya, kebetulan isinya tidak rajin. Jadi ini citasinya ada 2. Nah, kita tulis di sini 2. Selanjutnya adalah nama dosennya, kita bisa lihat di bagian atas ini ada. Nama mahasiswanya nggak usah, pilih nama dosennya, kebetulan saya dan Bu Evi, copy paste di sini. Oke, kemudian beri nomor urutnya, nomor 1 misalnya. Nah, selanjutnya ini baiknya kita sesuaikan lagi fontnya, kita ubah menjadi Georgia dan dengan ukuran font 9. Kita blok semua seperti ini. Kemudian pilihnya Georgia. Oke, fontnya Georgia, kemudian ukurannya 9. Oke. Baik, nah itu secara mengisi tabel 3B5 karya ilmiah yang disitasi. Nah, ini saya beri contoh satu kali lagi ya. Ini yang kedua, kita klik. Kita lihat di sini ada citasi juga 2 pada tahun 2020. Kita copy dulu judul, oke. Kita paste di sini ya. Dan kita blok, kita hilangkan hyperlinknya. Oke. Nanti aja ngerubahnya belakangan saja, font dan ukurannya. Kita masukkan nama jurnalnya dulu. Teknik Industri Untirta, sini copy. Selanjutnya kita masukkan volume dan nomor isunya, yaitu 1 dan 2 di sini. Volume 1, nomor 2. Kemudian kita tahunnya 2013, tutup kurung. Kalau ada halaman tambahkan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Selanjutnya jumlah citasinya di sini 2020-nya ada 2. Masukkan sini 2. Nama dosennya kita pilih nama dosennya di sini. Oke, copy, masukkan. Nah, kemudian nomornya jangan lupa. Selanjutnya kita blok semua, kita rubah fontnya menjadi Georgia dan ukuran fontnya 9. Oke, nah itulah yang mungkin bisa saya jelaskan ya terkait pengisian tabel 3B5 ya, khusus bagaimana cara menghitung citasi. Demikian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.